आपके सोने का टाइम हो गया. Kisah ini berawal pada tahun 2004 Mumbai, India. Seorang kepala suku yang bernama Abdul Rashid. Dia adalah seorang tokoh masyarakat yang dikenal oleh banyak orang. Tiba-tiba saja kedatangan seorang tamu mengatakan bahwa akan melakukan bisnis untuk pengamanan. Namun sayang sekali ketika Abdul Rashid bersama para konco-konconya sudah memeriksa orang tersebut, ternyata itu adalah jebakan dan diduga menjadi teroris. Sungguh tanpa diduga, akhirnya baku tembak pun telah terjadi di rumahnya Abdul Rashid. Sehingga seluruh para kepolisian pun langsung menyatakan bahwa Abdul Rashid adalah sebagai teroris yang sudah menjadi tersangka. Singkat cerita, 2 tahun telah berlalu. Terlihat ada seorang laki-laki yang telah mengunjungi sebuah sekolah yang sudah biasa untuk memberikan sumbangan kepada seluruh anak-anak yang ada di sekolah ini. Dialah yang bernama Kapten Samir Singh. Dia adalah sebagai kepala polisi yang ada di Mumbai. Melihat ada seorang laki-laki yang bernama Ruslan, diduga itu adalah anaknya Abdul Rashid yang sekarang sudah menjadi sebatang kara. Melihat Ruslan yang sangat menjadikan, akhirnya Kapten Samir pun langsung membuat tindakan, berbicara kepada atasannya untuk mengadopsi Ruslan sebagai anak sendiri. Can we adopt this child? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तुम्हारा पहला असाइनमेंट इस्तांबुल में. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, di mana kita akan melihat Istanbul, Turki, terlihat ada seorang bos mafia yang bernama Ozan. Dia yang akan menunggu seseorang untuk melakukan transaksi senjata. Dan ini adalah situasi menjadi sangat memanas. Karena transaksi ini adalah transaksi gelap, mereka pun akan bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Rahil. Disinilah mereka akan berbisnis. Rahil, my friend, merhaba. Being moved by the best hand in the world. Singkat waktu dalam perbincangan bisnis, Ozan mengatakan kepada Rahil akan memberikan 1 bondon seksoi untuk bisa diobok-obok. Namun Rahil tidak akan bisa dikibulin oleh Ozan karena dia ingin mengetahui siapakah yang akan menjadi kurir senjata tersebut. Tetapi Ozan terus saja mengulur waktu. Singkat cerita, di tengah-tengah obrolannya sangat panas, tiba-tiba saja seorang laki-laki intelijen dari India langsung menyerang. Kemudian kita akan diperlihatkan laki-laki tersebut adalah Ruslan yang sekarang sudah beranjak dewasa. Ternyata Ruslan yang sekarang sudah mendaftar menjadi intel, tetapi dia telah dibantah oleh seorang wanita yang bernama Agent Martha. Dia adalah agen senior dari RAW India, mengatakan kepada Ruslan misi kemarin telah berantakan. Tetapi Ruslan diberikan kesempatan untuk melakukan pengintaian di sebuah tempat. तुम उनके बीच में रहकर इंटेल कलेक्ट करो, तुम एक काबिल एजेंट बन सकते हो. मैम, एक छोटा सा रिक्वेस्ट था. डैड को RAW के बारे में नहीं पता है. Kemudian keesokan harinya Ruslan bersama Samir dan keluarga yang lain bertemu dengan calon besan karena Ruslan akan dinikahkan dengan seorang wanita influencer yang terkenal di India. Mereka pun terus saja berbincang-bincang, memperkenalkan satu sama lain dari mulai pekerjaan, hobi, termasuk juga latar belakang masing-masing. Tetapi sayang sekali Ruslan telah dikenal, dia adalah seorang anak teroris. रुस्लान के ब्लड फादर के बारे में, उनका नाम क्या था? वो टेररिस्ट थे. समाज के रिश्तेदार थे.
Sungguh hati yang telah tersayat, di mana Ruslan mempunyai latar belakang anak seorang teroris yang telah diadopsi oleh Kapten Samir. Samir yang sangat mencintai Ruslan bersama istrinya, dia pun mengatakan akan menjadi seseorang yang akan melindungi Ruslan. Tetapi Ruslan adalah orang yang sangat baik sekali, mengatakan kepada orang tua angkatnya bahwa dunia memang pasti berputar. कि मेरी दुनिया तो आप हो, ये टेररिस्ट का बेटा नहीं हो। Kemudian saya akan membawa para penonton setia ke Hong Kong untuk melihat seorang mantan jenderal yang telah dikenal sebagai Jenderal Wu Li. Dia adalah seorang jenderal yang paling bengis di Cina untuk bisa melakukan balas dendam kepada seseorang yang diduga itu adalah orang-orang yang menjadi rakyat India. Mengatakan kepada ajudannya untuk bisa memasang beberapa titik bom dan akan menyewa seorang intel yang bernama Qasim. Can I meet Qasim? Qasim is a ghost. I can make you speak with him. Kemudian kita kembali lagi kepada Ruslan yang telah bertemu dengan temannya yang bernama Tabla, di mana Ruslan sekarang menyamar menjadi seorang dosen ahli musik. Yang sekarang Ruslan akan bertemu dengan beberapa mahasiswa untuk melakukan privat, karena di kampus ini akan melaksanakan festival musik internasional. ठीक है, कौन स्टार्ट करेगा? तबला, have a seat. Yes, yes. Singkat cerita, di tengah-tengah pembelajaran musik, tiba-tiba saja salah satu mahasiswa mengatakan kepada Ruslan sebagai panutannya karena dia mengeluh tentang orasi beberapa waktu yang lalu ditolak oleh pemerintah. Namun dia mempunyai sebuah bocoran ada sekelompok mahasiswa rasis yang akan menyuarakan rakyat dan akan membela negara. तरफ बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी हुई है। Singkat cerita, akhirnya Ruslan pun langsung melakukan perkumpulan bersama para mahasiswa rasis untuk bisa menyuarakan apa yang diinginkan oleh rakyat, sehingga Tablo langsung mengidentifikasi semua orang yang ada di tempat tersebut. Setelah data-data orang yang telah didapatkannya, akhirnya Ruslan melakukan identifikasi ulang untuk bisa menemukan siapakah dalang pelakunya. Bertemu dengan Marta keesokan harinya untuk bisa melaporkan. Ternyata dari para kumpulan mahasiswa tersebut ada 4 orang yang tidak mempunyai identitas. Diduga orang tersebut adalah orang yang menjadi dalang pelakunya dan akan menjadi sorotan target. This is good. Well done, Ruslan. Kemudian Marta pun langsung mengumpulkan para petinggi untuk bisa melakukan identifikasi di mana Jenderal Wo akan masuk ke dalam festival musik Mumbai Internasional. Mereka pun langsung menargetkan bahwa akan terjadi sesuatu dalam festival musik tersebut, di mana mereka harus segera bersiap-siap. Marta bersama para kepolisian pun yang dipimpin oleh Samir langsung melakukan persiapan dan bergegas. जनरल वो और फहद का मिलना Just feels like a goddamn ghost. कासिम ISI का चीफ हैंडलर है। Singkat cerita, akhirnya festival musik Mumbai Internasional pun telah terjadi. Seluruh para mahasiswa dan seluruh para peserta di penjuru dunia telah datang ke tempat ini untuk merayakan festival musik. Sehingga Ruslan menjadi sebuah sorotan karena dia adalah dosen ganteng terkenal. Setelah sekian lama acara telah dimulai, tiba-tiba saja Ruslan langsung dikagetkan dengan seorang wanita cantik. Diduga dia adalah seorang mahasiswi dari jurusan musik. Namun tiba-tiba saja sesuatu telah terjadi. क्या हुआ? अरे वो अंदर स्पीकर में ब्लास्ट हुआ है। तू जा, मैं आता हूँ। Sungguh tanpa diduga, beberapa kelompok orang pun langsung berlari karena terjadi peledakan di atas pentas. Ruslan yang mengetahui ada orang yang sangat mencurigakan, akhirnya dia pun langsung menguntit dari belakang. Sayang sekali Ruslan ketahuan. Dengan tanpa ampun, para kelompok misterius tersebut langsung menghajar Ruslan sejadi-jadinya. Tetapi Ruslan tidak melawan sedikit pun.
karena ditakutkan dia terbongkar. Akan tetapi salah satu dari mereka terus menurunkan senjata. Tiba-tiba saja seorang anak bocil langsung datang mendekat. Karena Ruslan akan menyelamatkannya, terpaksa Ruslan pun langsung melawan. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, keesokan harinya Ruslan langsung bertemu dengan Agent Marta untuk bisa menceritakan apa yang telah terjadi ketika festival musik kemarin. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat mencengangkan. Walaupun Ruslan diperingatkan oleh Marta untuk tidak melawan, tetapi ini adalah situasi yang sangat genting sekali. Maka Marta langsung menunjukkan sebuah foto. Mereka bertiga yang telah dibunuh oleh salah satunya adalah anak buahnya dari Jenderal Wo yang diduga akan melakukan peledakan di tengah-tengah Mumbai. Ini adalah sebuah kesempatan terakhir untuk Ruslan menjadi seorang intelijen. तुम सिर्फ एक एसिड हो रुस्लान. मेरी फाइल को कुछ हो? Patient and follow my instructions. Kemudian ketika Ruslan pulang ke rumah, tiba-tiba saja sang ayah tercinta yang bernama Kapten Samer mengatakan kepada Ruslan untuk ngobrol sebentar. Karena Ruslan sekarang sudah beranjak dewasa, bahkan umurnya pun hampir 30 tahun. Dia mengatakan untuk bisa mengambil sebuah profesi dan untuk melakukan obrolan serius antar laki-laki. Samer mengatakan kepada Ruslan untuk bisa mengatasi semua cita-citanya, tetapi Ruslan mengelak karena dia ingin menjadi seorang polisi. Be like you. I want to serve my country. Let's do this, Ki. Look at me. Dad, यही तो मैं चाहता हूँ. मैं जाऊँ, Dad. Tak terasa keesokan harinya, Ruslan setelah melakukan sembahyang, dia pun terus saja berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan sebuah petunjuk. Tiba di rumah Tablo, dia pun langsung mengatakan kepada Ruslan, handphone yang telah dibawa ketika pertempuran kemarin ada sebuah video yang sangat mencengangkan. Tetapi Tablo melihatnya adalah wanita goyang dumang. Namun Ruslan melihat ada di sisi yang lain, ada sebuah kode Morse yang telah berkedip di belakang wanita penari tersebut. Sehingga Ruslan pun mulai mendapatkan sebuah kode tersebut. Sungguh tanpa diduga, ternyata kode itu adalah kode dari koordinat yang telah dikirimkan oleh seseorang. Dan ini adalah sebuah titik lokasi. Singkat cerita, akhirnya tiba-tiba saja ketika mengecek koordinat tersebut ada sebuah telepon yang telah di-privat menghubungi kepada Ruslan, mengatakan bahwa dia jangan macam-macam. Namun Ruslan dengan tekad hatinya mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan negaranya. मगर जो कुरान मैंने पढ़ी है, उसमें अल्लाह के बाद देश आता है. Singkat cerita, tiba-tiba saja segerombolan orang membawa senjata langsung datang ke rumahnya Tablo untuk bisa menangkap Ruslan bersama beberapa perangkat yang telah dibuka titik koordinatnya. Tablo dan Ruslan pun langsung bergegas dan pergi dari tempat ini. Namun sayang sekali, para beranda tersebut langsung datang dengan segerombolan membawa senjata. Akhirnya disinilah pertempuran tidak bisa dihindarkan. Sungguh menakjubkan sekali. Seorang wanita, dia adalah juniornya Agent Marta yang bernama Agent Fanny, mengatakan kepada Ruslan bahwa dia telah diselamatkan 2 kali setelah beberapa tempat dia gagal menjalankan sebuah misi. Ruslan langsung akan dipecat dari intelijen karena dia terus saja mengacau dan dia telah menyembunyikan sebuah informasi dibuka dengan sendiri. Tetapi Fanny meyakinkan kepada Agent Marta untuk bisa memberikan satu kesempatan lagi kepada Ruslan. One last chance.
Am I clear? Yes, ma'am. Selang beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan seorang pengusaha dari Amerika. Dialah yang bernama Barney Sanders, seorang laki-laki pengusaha dalam bidang pipa dan minyak gas. Dia langsung datang ke sebuah tempat yang sedang diintel oleh Fanny dan Ruslan, di mana seorang laki-laki yang bernama Jenderal Wo akan datang ke tempat ini. Tetapi Ruslan tidak percaya. Akhirnya dia pun langsung melakukan controlling. Tiba-tiba saja ada seorang laki-laki yang sedang menghubungi Ruslan. Diduga ini adalah seorang laki-laki yang bernama Kasim. Mengatakan bahwa anak buahnya Kasim dan Jenderal Wo sudah ada di tengah-tengah kerumunan untuk membunuh Barney. Dan semuanya akan dituduhkan kepada Samir yang tidak bisa dan tidak becus untuk mengurusi keamanan yang ada di negara ini. Ruslan yang tidak mau ayahnya terlibat, akhirnya dia pun langsung membuat sebuah keputusan supaya dia bisa menyelamatkan sang ayah tercinta yang bernama Kapten Samir. Tanpa basa-basi, Ruslan pun langsung membuat tindakan. Ruslan, what the hell are you doing? Are you okay? Sungguh tanpa diduga, Barney tiba-tiba saja ditusuk oleh orang asing, sehingga Ruslan pun langsung bergegas untuk mengejar orang tersebut. Namun sayang sekali, ternyata ini adalah jebakan, sehingga Fanny menemukan bahwa Barney telah tertembak di kepalanya. Barney's been shot, Ruslan. Kahan ho tum? Ruslan, Barney is not stabbed. क्या? Situasi pun semakin genting karena Ruslan menjadi seorang tersangka yang telah membunuh Barney. Semua tentara dan kepolisian pun langsung datang untuk mengamankan TKP. Tanpa diduga, Ruslan pun sekarang menjadi buronan. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Kapten Samir, seorang ayah tercinta, langsung datang menodongkan senjata kepada Ruslan untuk menyerah. रुस्लान सबने देखा है. Surrender yourself. On your knees. एक आतंकवादी का बेटा आतंकवादी ही होता है. Kemudian Kapten Samir pun langsung diperingatkan oleh atasannya untuk tidak boleh memberikan belas kasih kepada anak tercinta yang bernama Ruslan karena dia sekarang sudah menjadi seorang buronan. Seluruh para wartawan pun terus saja mengejar Samir untuk bisa menangkap Ruslan di manakah berada. Sayang sekali Ruslan yang sekarang sedang terluka karena telah tertembak. Seluruh para kepolisian dan semua para aparat pemerintahan pun terus saja membebuta untuk bisa mendapatkan Ruslan. Bahwa Tablo pun terus saja disiksa, diinterogasi secara brutal untuk bisa menemukan di manakah Ruslan berada. Singkat cerita, ketika sang ibu yang sedang berdoa, tiba-tiba saja di belakang sana Ruslan mengatakan dia akan pergi untuk selamanya. माँ पीछे मत मुड़ना. मुझ पे भरोसा करो, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, बल्कि आपके रुस्लान की तरह, और मेरा जाना जरूरी है. Kemudian Ruslan pun langsung beranjak ke suatu tempat untuk bertemu langsung dengan Fanny, di mana Fanny langsung memeluk Ruslan karena dia masih hidup dan selamat dari insiden tersebut. Fanny yang telah mengetahui apa yang telah terjadi, Ruslan sekarang sedang dijebak oleh Kasim dan Jenderal Wo. Mereka pun harus bisa membuat sebuah rencana. Tetapi sayang sekali Fanny sekarang sudah dikeluarkan di intelijen, sehingga mereka pun belum bisa berbuat apa-apa dan memohon kepada Fanny untuk membantu. तुम मेरी मदद करोगी? कैसे हो रुस्लान? Wanted हूँ. Selang beberapa lama setelah itu, akhirnya Agent Marta pun sebagai atasannya langsung datang ke suatu tempat. Karena Marta masih percaya kepada Ruslan, dia melakukan hal yang sudah benar untuk bisa menyelamatkan Barney, tetapi sayang sekali dia sudah tewas. Sehingga mereka pun mendapatkan sebuah misi rahasia bersama Fanny. तुम भी इसके साथ जा रही हो? जी,
ऑफिशियली मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। Singkat cerita, akhirnya Fanny dan Ruslan pun langsung datang ke Azerbaijan, Belanda. Mereka pun langsung membawa sebuah peralatan dari mulai paspor, surat-surat, dan beberapa senjata untuk bisa menemukan di manakah Jenderal Wo berada. Namun, di tengah-tengah obrolan, Ruslan masih bingung kenapa Fanny bersedia untuk membantunya, padahal situasinya sekarang sedang genting. Tanpa basa-basi, Fanny langsung menyatakan bahwa dia mencintai Ruslan. उस छोटे से रुस्लान से मुझे भी हो गया। Sungguh tanpa diduga, ternyata Fanny benar-benar mencintai Ruslan, sehingga mereka berdua mendapatkan sebuah misi rahasia untuk menemukan di manakah Jenderal Wo berada. Tetapi jalan buntu pun telah terjadi, karena mereka datang ke Belanda untuk bisa menemukan di manakah Jenderal Wo berada. Sesuai informasi dari agen Marta bahwa Jenderal Wo akan melakukan pertemuan bisnis bersama para petinggi negara di Belanda. Namun ini masih menemukan sebuah kata-kata pertanyaan, di manakah Jenderal Wo akan bertemu dengan orang-orang penting tersebut. Mereka pun langsung berpikir, हमें वो की कंपनी के मेन सर्वर में एक्सेस करना होगा। वानी ये एल्विन है, जनरल वो के अलावा एल्विन के पास जरूर होगा। Singkat cerita, mereka mendapatkan sebuah rencana untuk mendapatkan sebuah server yang telah dipegang oleh Alvin dan menggoda dengan rayuan Duma. Seorang laki-laki yang bernama Alvin, salah satu ajudannya Jenderal Wo yang mempunyai akses, melihat tubuhnya Fanny yang sangat aduhai moleknya, dia pun langsung tergugah selera untuk mengajaknya makan malam di tempat ini. Namun tanpa sadar, handphonenya sekarang sudah dibawa oleh Fanny untuk bisa diduplikat oleh Ruslan dari kejauhan. Namun tiba-tiba saja, tengah-tengah melakukan duplikat, di mana Alvin langsung datang. Hey, Have you seen my phone? your phone. Yeah? It's done, Vani. I'm so sorry. Which one is yours? It's not just a vibes. How about dinner instead? Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, Ruslan dan Fanny pun telah menemukan di manakah tempat pertemuan Jenderal Wo bersama para pengusaha kaya raya di dunia. Mereka pun harus bisa mengambil sebuah tindakan untuk bisa masuk ke dalam ruangan pesta tersebut. Sehingga Ruslan pun langsung meyakinkan kepada Fanny, jika misi ini berakhir, maka mereka berdua akan hidup bersama. Singkat cerita, di mana Ruslan dan Fanny sudah berada di sebuah pesta yang telah diadakan oleh Jenderal Wo. Walaupun rasa ragu di dalam hati Fanny, dia pun meyakinkan ke dalam dirinya bahwa Ruslan pasti berhasil. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung bergegas. Ruslan, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, kill them. Selang beberapa lama kemudian, di tengah-tengah pesta, seluruh para pengusaha yang ada di dunia diadakan di Belanda. Tiba-tiba saja, Ruslan langsung diajak melakukan obrolan empat mata bersama Jenderal Wo. Walaupun sekarang mereka berdua masih saling mengenal, tetapi Jenderal Wo yang mempunyai sebuah pengalaman sangat taktis, dia pun langsung mengetahui bahwa Ruslan adalah seorang intelijen. Tanpa basa-basi, Jenderal Wo mengatakan bahwa hidup Ruslan akan berakhir di sini. Enjoy the party. Singkat waktu setelah Ruslan dihabisi semalaman suntuk, bahkan dia pun masih disiksa di tengah-tengah gurun pasir, di mana Jenderal Wo langsung mengatakan kepada Ruslan bahwa Ruslan adalah bocah tengik yang masih saja bermain api bersama para mafia. Sehingga Ruslan pun langsung mengatakan bahwa Jenderal Wo mempunyai sebuah kebodohan,
bahwa India Mumbai sekarang sudah berbeda pada tahun 60-an. Akibat kata-kata yang telah dilontarkan oleh Ruslan, sehingga Jenderal Wo pun mengatakan kepada Ruslan bahwa dia memang sudah sangat pintar. Dia tidak akan melakukan pengeboman, tetapi dia akan menyalurkan beberapa gas yang disebut dengan korosif untuk bisa menghancurkan seluruh India, bukan hanya Mumbai. Dari mulai bisnis gelapnya, dia pun akan meledakkan seluruh India, di mana dendam yang telah tersirat dalam tubuhnya Jenderal Wo akan meluap pada masanya. Dan disinilah mereka membunuh Ruslan. Kill him. जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना पड़ेगा. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Agent Marta yang telah diintai oleh seseorang. Dia telah dibunuh secara habis tanpa jejak. डैड मंत्रा मैम कहाँ पे? She is dead. और कितने लोगों की जान जाएगी? Sebuah kabar yang sangat mencengangkan. Tiba-tiba saja kelompoknya Jenderal Wo telah datang ke sebuah pusat penyimpanan gas untuk seluruh warga India. Mereka semua sudah menyiapkan sebuah ramuan untuk bisa menyisipkan sebuah gas korosif, sehingga seluruh warga Mumbai akan meledak dalam waktu yang sama. Mereka pun terus saja bergegas. Untung saja Ruslan dan Fanny sudah datang ke tempat ini untuk mencegahnya. रुस्लान, मैं पोजीशन पे हूँ. Setelah beberapa para penjaga dihajar oleh Ruslan, dia pun harus menggagalkan beberapa akses untuk meluncurkan gas tersebut. Namun sayang sekali, Ruslan yang sekarang terus saja melakukan pertempuran bersama beberapa orang. Tiba-tiba saja Kapten Samer datang menyelamatkan Ruslan. Untung saja Samer telah datang menyelamatkan Ruslan. Dia pun langsung memeluk ayah tercintanya dengan sangat senang. Tetapi beberapa kata yang telah dilontarkan oleh Samer mengingat tentang beberapa masa lalu, di mana kata-kata Qasim yang telah dikeluarkan oleh Samer, ternyata dia adalah Qasim asli. तो कम से कम इस काफिर के तो होके दिखाओ. तूने Sungguh tanpa diduga, plot twist yang sangat membagongkan. Ternyata dalang dari semuanya adalah Qasim yang sekarang sedang menyamar sebagai Kapten Samer. Mengatakan kepada Ruslan dia sudah diperingatkan untuk tidak ikut campur tentang urusan negara, sehingga dia pun sekarang mendapatkan timbal baliknya. Namun di mana Samer mengatakan kepada Ruslan dia tidak akan pernah menyerah untuk bisa membalaskan dendamnya beberapa tahun yang lalu terhadap India yang telah membunuh ayah, ibu beserta anak-anaknya. Disinilah Ruslan pun langsung dihajar. ये हाथ आज भी कांप रहे हैं.
Walau sangat berat hati, Samer langsung membuat sebuah rencana untuk meluncurkan gas tersebut ke seluruh India. Dia yang sudah tidak peduli dengan apapun, tetapi mengatakan bahwa dia akan menanggung semuanya. Namun Ruslan yang sekarang sudah marah besar langsung membunuh sang ayah. मैं आपको नहीं देता हूं. Akhirnya Kapten Samer pun telah mokat. Tiba-tiba saja Fanny langsung bergegas untuk menggagalkan peluncuran gas korosif tersebut supaya bisa menyelamatkan jutaan nyawa orang India, di mana mereka pun harus bergegas karena seluruh para polisi telah datang. Untung saja apa yang dilakukan oleh Samer telah terekspos sehingga seluruh para polisi pun langsung membebaskan Ruslan dan Fanny yang telah menduga bahwa dia adalah seorang teroris. और इस अटैक को रोकने में सबसे बड़ा हाथ था रुसलान का। You're a free man. Singkat cerita, 2 bulan telah berlalu, di mana kejadian yang sangat mencengangkan di Mumbai, India. Seorang atasan dari intelijen RAW India mengatakan kepada Ruslan bahwa dia adalah sangat impulsif sekali menghadapi sebuah kasus-kasus yang sangat mencemamkan, sehingga Ruslan telah diterima menjadi seorang intelijen resmi. Dia pun langsung mendapatkan sebuah misi untuk membantai Jenderal Wo. Here's your welcome gift. Sure thing, sir. Go on your jungle. Singkat waktu di suatu tempat, kita melihatkan Jenderal Wo yang berada di sebuah hotel ternama yang sedang berada di kamar mandi untuk menyayat jenggotnya. Tanpa sadar, Ruslan sudah ada di belakang. Disinilah film pun berakhir. Well, I'll be waiting for them. Ya, bagaimana para penonton setia Karya GC? Silahkan langsung saja ditulis di kolom komentar. Seorang laki-laki yang bernama Ruslan yang dia diduga adalah seorang anak teroris ternyata telah dijebak oleh beberapa oknum yang mempunyai sebuah dendam karena tidak dilayani oleh negara. Seorang Kapten Samer yang sekarang sudah bertindak menjadi seorang yang bernama Kasim untuk bisa menghancurkan India karena negaranya telah membuat sebuah onar dalam hatinya sehingga dia pun akan menghancurkan India. Untung saja Ruslan sebagai intelijen yang sangat arogan, dia pun langsung menggagalkan rencana tersebut bersama kekasihnya yang bernama Fanny. Ya, memang seperti itulah dunia akan bekerja. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Karya GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.